Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Genaon Alon. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan gimana caranya nyeting modul Dipsy 3110, dimana power Dipsy ini sudah masuk ke modul, yaitu saya menggunakan 12 volt yang pin nomor 2 ini plus yang nomor 1 main. Ini saya jumper ke nomor 12 untuk emergency stop, dan di sini wiringnya kita ngikuti terminal 12 ini untuk emergency stop dengan keterangan factory default atau settingan pabriknya. Oke, langsung kita masuk ke menu konfigurasinya. Ini lambangnya masih stop. Untuk masuk ke menunya yaitu dengan menekan tombol yang segitiga ini dengan tombol stop ini secara bersamaan sampai lampu di sini kode di sini muncul lambang kunci atau tool seperti ini. Sampai muncul lambang seperti ini, berarti ini sudah masuk ke menu settingan. Ini dengan nomor 101. Sambil kita baca di panduannya di sini, nomor 101 itu untuk apa? Di sini keterangannya 101 ini untuk kontras. Dan tombol yang merah ini ketika sudah masuk ke menu settingan untuk menggulir ke nomor selanjutnya bisa menggunakan 3 tombol ini. Kalau yang start ini warna hijau ini untuk menambah ke menu selanjutnya, yang putih ini dengan kode di bawahnya min ini untuk mengurangi, yang tombol merah ini untuk loncat ke menu selanjutnya dengan nomor misalkan ini 101. Nanti ketika kita tekan tombol ini nanti langsung loncat ke menu 304. Namun kalau kita menggunakan ini 11 305 306. Kalau kita tekan ini langsung ke 400. Ini kalau untuk cara cepatnya. Dan untuk mengganti kodenya, mengganti nilai settingannya ini, misalkan ini nomor 405 itu digunakan untuk digital output 3. Terus digital output di sini pilihannya itu di sini sudah disetting nomor 12, sedangkan 12 itu berarti digunakan untuk apa di sini nomor 12 berarti digunakan untuk close generator output. Bisa juga untuk menggerakkan apa namanya close-nya breaker punya genset. Misalkan kita mau rubah ke nomor 13, misalkan nomor 13 ini fungsinya adalah untuk close gain output pulse, atau nomor 14 atau yang lainnya terserah dari kebutuhan, nanti sesuai kebutuhan kita. Nah, caranya kita tekan tombol putih yang ini sampai nomor ini kedip-kedip. Berarti kalau kedip-kedip ini bisa disetting. Ini dengan cara menambahnya di sini, misalkan untuk mengganti ke angka 13 dengan ini, selanjutnya 15. Terserah, nanti tergantung kebutuhan kita sendiri di unit nanti. Dan untuk nyimpannya kita tekan ini lagi. Nah, kondisinya kalau nggak kedip-kedip kita nggak bisa nyeting, dia malah pindah ke menu selanjutnya.
Dan untuk keluarnya dari menu, kita tekan tombol ini dengan cara ditekan dan ditahan sampai kode ini berubah seperti semula tadi. Ini contohnya kayak ini, tekan dan tahan sampai berubah seperti kode yang semula tadi. Kita ulangi lagi caranya. Kita tekan bareng sampai berubah kodenya. Ini baru bisa untuk di setting. Misalkan kita setting nomor 1 tadi untuk kontras, sekarang ini kontrasnya 70%. Kalau kita mau rubah, nah tekan ini tadi sampai kedip-kedip, misalnya kita tambah, dia akan semakin terang. Jika kita kurangi terus, kita tekan terus juga bisa. Nah, dia akan berubah menjadi agak gelap, agak pudar. Kita kembalikan ke nilainya tadi 70%. Kita simpan lagi. Nah, kita keluar dari menunya, tekan dan tahan sampai berubah lagi kodenya seperti ini. Selanjutnya kita pelajari dari panduannya tadi. Nah, kita ngikuti bearingnya di sini. Misalkan yang 5 ini untuk generator close, nomor 6 ini untuk alarm, dan selanjutnya kita ngikutinya di wiring yang di sini. Selanjutnya kita pelajari pada wiringnya sini. Ini nomor 1 dan 2 untuk power, 3, 4 digital output plus, terus 12 sampai 17 ini digital input main. Yang di sini 5, 6 digital output plus C dan D. Kalau yang ini kan tadi kan digital input main, sedangkan outputnya plus. Ini untuk CAN. Kalau misalkan untuk engine elektronik, terus yang atasnya ini dari MPU 10, 11, 89 dari generator untuk sensing 20 volt. Jadi kalau kembali ke settingan, kita harus melihat yang ini tadi. Ini digital input A sampai F, pin nomor 12 sampai 17. Kita ngelihatnya di sini. Nah, di sini berarti digital input 1 ini untuk digital input A, 2B, 3C sampai nomor 6 ini F. Terus keterangannya, misalkan di sini nomor 12 ini digital input A 12. Kalau kita wiringnya di sini nomor 12 A, berarti kita setting digital inputnya ini. Kalau untuk emergency stop, berarti kita setting nomor 5 ini untuk emergency stop. Terus ke nomor 13 digital input B, ini digunakan untuk remote start on load, berarti kita setting di nomor 12. Ini digital input B, berarti inputannya itu main. Terus nomor 15 ini digital input C, itu untuk input shutdown. Ini bisa dari switch fuel atau yang lainnya. Ini juga input warning, terserah kita nanti. Terus nomor 16 ada settingan low oil pressure, berarti digital input nomor 16, berarti digital input E 17F. Nanti settingannya kita mengacu pada settingan di sini. Kalau untuk switch temperatur atau coolant temperatur switch nomor 4,
untuk low oil pressure itu nomor 10. Jadi acuannya panduan ini. Sedangkan untuk digital output yang plus, yang A sama B sudah digunakan ini tadi fuel dan crank. Sedangkan untuk yang C dan D pilihannya banyak sekali. Ini misalkan di sini untuk generator close berarti di setting nomor 12 ini tadi. Terus command alarm di setting nomor 14. Jadi acuannya di sini tadi. Saya tampilkan satu semuanya. Di sini yang untuk CAN ini kalau engine elektronik berarti keterangan kalau untuk di DIPSI 3110 itu ada dua macam. Jadi 3110 with MPU dan 3110 with CAN. Jadi kalau yang MPU ini untuk engine konvensional, kalau yang CAN ini untuk engine elektronik. Nah, ini saya tampilkan satu persatu nomornya juga. Sampai 816 konfigurasi. Ini untuk input source listnya. Terus untuk input action list di sini semua. Dan ini untuk list outputnya. Dan perbedaannya nanti setiap kita setting digital input atau output. Nah, untuk source-nya ini adalah pilihannya. Terus polarity nanti kita mengacu pada sini, close to active atau open to active. Kalau close to active ketika dia mendapatkan misalkan digital input dia mendapatkan main, maka ketika dia dapat main dia akan aktif. Kalau open to active, dia misalkan powernya hilang, mainnya hilang, maka dia aktif. Ini untuk polarity-nya. Kalau untuk actionnya bisa kita setting misalkan 0 untuk trip, 1 shutdown, 2 warning. Ini tergantung kebutuhan kita juga. Untuk AC system bisa kita pilih ini sesuai dari gensetnya. Untuk armingnya di sini, arming ini adalah keterangan dimana ketika mainnya itu masuk atau aktif, dia itu setelah apa. Misalkan always berarti setelah modul itu mulai on dia langsung menghitung waktu sesuai timer settingan timernya. Kalau from safety on berarti dia aktifnya itu setelah engine itu running dan muncul lambang piston berjalan itu yang berputar-putar. Kalau from starting berarti mulai start. Kalau 3 never berarti tidak akan berfungsi settingannya, dia tidak akan mengaktifkan settingan tersebut. Kalau output ada dua pilihan, energize dan de-energize. Kalau energize ini semacam solenoidnya fuel atau crank itu energize. Kalau de-energize kebalikannya, armingnya sama kayak di atas ini tadi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton channel Gunawan Alon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.